Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Indonesia dalam Panggung Dunia. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam dunia internasional. Sebelum memahami lebih jauh tentang peran Indonesia dalam dunia internasional, alangkah baiknya kita memahami tentang pengertian perdamaian, terorisme, dan genosida yang seringkali mengancam keutuhan suatu negara. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian perdamaian. Dalam bahasa Romawi kuno, damai diartikan sebagai absentia belli yang artinya suatu keadaan dari ketiadaan perang. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut aktif dalam perdamaian dunia, di mana hal tersebut sesuai dengan tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perdamaian dunia harus selalu diperjuangkan. Ada beberapa tokoh yang mendapat penghargaan berupa Nobel Perdamaian karena telah memperjuangkan perdamaian. Tokoh tersebut diantaranya adalah Woodrow Wilson, Theodore Roosevelt, Martin Luther, Henry Kissinger, Anwar Sadat, Bunda Teresa, Nelson Mandela, Yasser Arafat, John Home, Wangari Maathai. Next, kita akan setelah memahami tentang pengertian perdamaian, selanjutnya kita akan memahami pengertian dari genosida. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, genosida adalah pembunuhan besar-besaran terhadap suatu bangsa atau ras. Genosida merupakan salah satu dari 4 jenis pelanggaran hak asasi manusia, di mana pelanggaran hak asasi manusia berat lainnya selain genosida adalah kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Berikut saya paparkan beberapa jenis atau beberapa contoh-contoh genosida yang terjadi di berbagai negara di dunia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kasus pembantaian terhadap suku Indian di benua Amerika yang dilakukan oleh para bangsa Eropa pada tahun 1498. Yang kedua adalah tragedi pembantaian terhadap suku aborigin di Australia oleh Kerajaan Britania Raya atau Inggris pada tahun 1788. Yang ketiga adalah pembantaian terhadap lebih dari 2 juta jiwa rakyat Kamboja oleh rezim Khmer Merah pada tahun 1975 sampai 1979. Dan contoh yang terakhir adalah pembantaian di Rwanda terhadap suku Hutu dan Tutsi sekitar tahun 1994. Next, setelah kita mengetahui pengertian perdamaian dan pengertian genosida, yang terakhir yaitu kita perlu mengetahui pengertian tentang terorisme, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata terorisme memiliki arti penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Sedangkan teroris sendiri artinya adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut dan biasanya untuk tujuan politik. Terdapat beberapa ciri dari terorisme, yakni sebagai berikut. Yang pertama, terorisme biasanya dilakukan secara terorganisasi dengan baik dan didukung dengan disiplin yang tinggi dan militan. Yang kedua, terorisme umumnya mempunyai tujuan politik, tetapi untuk mencapai tujuannya tersebut dapat juga dengan melakukan tindakan kriminal. Yang ketiga, tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti norma agama maupun norma hukum. Dan yang terakhir adalah memilih target atau sasaran yang dapat menimbulkan efek psikologis, seperti menimbulkan ketakutan dan menciptakan kepanikan. Next, setelah kita memahami tentang pengertian perdamaian, genosida, dan terorisme, maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang Liga Bangsa-Bangsa.
Ya, ide dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa ini dikembangkan oleh Presiden Amerika Serikat yang ke-28, yaitu yang bernama Woodrow Wilson, di mana LBB atau Liga Bangsa-Bangsa ini terbentuk pada tanggal 10 Januari 1920 dengan anggotanya sebanyak 40 negara. Liga Bangsa-Bangsa kemudian menjadi organisasi internasional yang nantinya menjadi cikal bakal terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana salah satu misi utama dari Liga Bangsa-Bangsa ini adalah menjaga perdamaian dunia. Next, yaitu pada saat Liga Bangsa-Bangsa ini berdiri, Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa karena tidak mendapatkan persetujuan Kongres. Ketidakikutsertaan negara-negara besar tersebut membuat Liga Bangsa-Bangsa menggantungkan kekuatan organisasinya hanya kepada Inggris dan Perancis, sehingga sulit bagi kedua negara tersebut untuk bersikap tegas, ditambah dengan munculnya kekuatan baru di Eropa yang berada di bawah kekuatan fasisme. Akhirnya, tidak sampai 20 tahun Liga Bangsa-Bangsa berdiri, pecahlah Perang Dunia II yang secara tidak langsung berarti Liga Bangsa-Bangsa telah gagal menjalankan tugasnya untuk mewujudkan perdamaian dunia. Kemudian LBB akhirnya resmi dibubarkan pada tanggal 12 April 1945 dan kemudian digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Next, yaitu kita akan membahas tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan kelanjutan dari Liga Bangsa-Bangsa tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa terbentuk berdasarkan pada tujuan yang sama, yaitu untuk mewujudkan atau mengemban misi perdamaian dunia seperti yang tercantum dalam Piagam Atlantik atau Atlantic Charter. Di dalam Piagam Perdamaian disebutkan 3 tugas pokok Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu yang pertama memelihara perdamaian dunia, yang kedua menjamin keamanan dunia, dan yang ketiga adalah meningkatkan martabat manusia dengan jalan mengembangkan kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri memiliki lembaga-lembaga khusus. Lembaga-lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa terdiri atas yang pertama ILO, International Labour Organization, di mana badan ini terbentuk sekitar tahun 1919 dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan kaum buruh. Yang kedua adalah UNESCO, di mana UNESCO ini menangani urusan tentang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Lembaga khusus PBB yang ketiga adalah WHO, di mana badan ini didirikan pada tanggal 7 April 1948 dengan tugas dan tanggung jawab khusus untuk menangani kesehatan umat manusia di dunia. Yang keempat adalah UNICEF. Badan ini berdiri tahun 1945 dengan tujuan untuk menolong anak-anak yang menjadi korban peperangan pasca Perang Dunia II dan memperjuangkan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan bagi anak di seluruh dunia. Dan lembaga khusus PBB yang terakhir adalah UNHCR, di mana lembaga khusus ini berdiri pada 1951 dengan tujuan fokus pada urusan nasib para pengungsi di wilayah konflik. Ya, di bawah itu tadi merupakan lambang-lambang lembaga khusus yang dibentuk oleh PBB pada masa itu. Next. Ya, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa, kita akan mengetahui organisasi-organisasi internasional yang ada di seluruh dunia. Yang pertama adalah Konferensi Asia Afrika.
Konferensi Asia Afrika ini adalah pertemuan antara negara-negara benua Asia dan benua Afrika, di mana Konferensi Asia Afrika ini diselenggarakan di Kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. KAA merupakan salah satu wujud politik bebas aktif Indonesia dalam tingkat internasional. Penyelenggaraan konferensi ini memberikan semangat dan mendorong perjuangan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Penyelenggaraan konferensi Asia Afrika ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor politik, yaitu yang pertama, bangsa-bangsa Asia dan Afrika merasa memiliki persamaan nasib, yaitu sejarah penderitaan yang panjang ketika kolonialisme berkuasa. Yang kedua, lahirnya kesadaran dari bangsa Asia Afrika untuk memperoleh kemerdekaan, memperjuangkan kesetaraan, dan menentukan masa depannya sendiri. Dan faktor yang ketiga, bagi negara yang telah merdeka tetapi belum memiliki persatuan yang kuat, maka KAA diharapkan dapat mencegah pengaruh negara-negara adikuasa yang saat itu tengah berupaya berebut hegemoni dan berada dalam kondisi perang dingin. Selanjutnya, organisasi internasional yang kedua adalah Organisasi Gerakan Non-Blok. Gerakan non-blok merupakan gerakan untuk tidak memihak salah satu blok kekuatan di dunia, di mana pembentukan gerakan non-blok ini diilhami oleh keberhasilan dari Konferensi Asia Afrika. Gerakan ini bertujuan untuk mewujudkan perdamaian di seluruh dunia. Gerakan non-blok dipelopori oleh beberapa tokoh, diantaranya yaitu Presiden Yugoslavia yaitu Josip Broz Tito, Presiden Indonesia Insinyur Soekarno, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, Perdana Menteri India Sri Pandit Jawaharlal Nehru, dan Perdana Menteri Ghana Kwame Nkrumah. Kata non-blok diperkenalkan pertama kali oleh Perdana Menteri India Sri Pandit Jawaharlal Nehru. Adapun tujuan dan maksud pembentukan gerakan non-blok yaitu: yang pertama, mengurangi ketegangan antara blok barat dan blok timur. Yang kedua, mendukung perjuangan dekolonisasi dan memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasionalisme, apartheid, dan Zionisme. Yang ketiga, sebagai wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang. Yang keempat, tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dan kekerasan. Dan yang terakhir, memajukan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan politik antar sesama anggota dan memelihara keamanan dan perdamaian dunia. Next, organisasi yang ketiga adalah Organisasi ASEAN. ASEAN merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Dasar berdirinya ASEAN adalah Deklarasi Bangkok yang dicetuskan pada tanggal 8 Agustus 1967. Berdirinya ASEAN dilatar belakangi adanya persamaan di antara negara-negara di Asia Tenggara. Next, tujuan dari pendirian ASEAN adalah yang pertama, untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, melakukan perluasan perdagangan baik secara regional maupun internasional. Yang ketiga, melakukan kerjasama aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan. Yang kelima, meningkatkan kerjasama dalam bidang produksi, industri, dan pertanian secara lebih efektif. Organisasi internasional selanjutnya adalah Misi Perdamaian Garuda. Indonesia mengirimkan pasukan kontingen Garuda
untuk bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian PBB sebagai wujud bantuan kepada PBB untuk menjaga perdamaian di wilayah konflik yang terjadi di dunia. Berikut merupakan rincian beberapa pengiriman pasukan kontingen Garuda. Yang pertama adalah kontingen Garuda 1 yang bertugas di daerah Mesir. Yang kedua adalah kontingen Garuda 2 dan 3 yang bertugas di wilayah Kongo. Yang ketiga adalah kontingen Garuda 4, 5, dan 7 dikirim ke Vietnam dan tugasnya meliputi mencegah pelanggaran, menjaga status quo, mengawasi evakuasi pasukan dan alat perang, serta mengawal pertukaran tawanan perang. Yang keempat adalah kontingen Garuda 8 dikirim ke Timur Tengah. Yang kelima, kontingen Garuda 9 dikirim ke Iran dan Irak. Yang keenam, kontingen Garuda 10 bertugas di Namibia. Dan yang ketujuh, kontingen Garuda 11 bertugas di Irak dan Kuwait. Next. Ya, itu tadi merupakan rincian dari organisasi-organisasi internasional di mana Indonesia berperan aktif dalam organisasi-organisasi tersebut. Semua organisasi-organisasi internasional itu mempunyai misi yang hampir sama, yaitu untuk mewujudkan perdamaian dunia. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.